Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang boban. Pada hari ini saya kedatangan teman saya, bro saya, adik saya yang sudah halang melintang di dunia peradilan. Beliau saya kenal sangat supel dan humble. Beliau saya kenal ketika kami sama-sama sebagai tim kuasa hukum calon presiden Jokowi JK tahun 2014. Beliau adalah seorang advokat dan kurator. Inilah dia, adik saya, Alfa Girsang SH. Selamat datang, bro. Siang, Wak. Sore. Wih. Mantap. Gimana kabar lu, Adinda? Puji Tuhan, Set. Oh, mantap. Ini yang saya suka dari beliau nih. Orangnya tegas tapi supel. Amin. Bro, Yap. ini kan channel kita, channel yang membahas politik dan hukum. Channel untuk berbagi kepada masyarakat, Ya. supaya masyarakat semakin mengerti hukum itu sendiri. Gua undang lu di sini untuk lu bersedia berbagi bagaimana sebenarnya hukum itu, juga bagaimana lu menjalankan profesi sebagai advokat. Ya. Advokat yang dikatakan juga seorang penegak hukum. Ya. Karena advokat itu masuk dalam caturuang saya, Ya. penegak hukum. Ya. Bro, gua mau tanya, sebenarnya lu dari mana sih asalnya? Kalau asal, boleh gue jawab? Boleh dong. Kalau asal sih sebenarnya pastinya dari Sumatera Utara, Pak. Oke. Sumatera Utara. Masih kelahiran sana lah. Mhm. Singkat cerita, kelahirannya Tanah Karo. Tanah Karo. Tanah Karo ada Kapan Jahe, ada Kapan Jahe. Oh, Kapan Jahe. Berarti di kota, ibu kota kabupatennya. Iya. Oke. Nah, jadi sekitar tahun berapa hijrah ke Lampung? Mhm. Oh, ke Lampung. Iya. Bukan langsung ke Jakarta. Bukan. Oke. Jadi, berproses di sana, lompat ke Jakarta, menyeberang lagi ke Jakarta. Begitu dia. Jadi dari Kapan Jahe ke Lampung dulu. Lampung dulu, studi Nyambung dulu di istilah. sana. Apa studi dulu. maksudnya? Jangan-jangan dikira kayak apa nyambung bus begitu. Ya pastinya nyambung bus kan, pastinya Iya. nyambung bus. Setelah itu nyambung bus, ya nyampe lagi dari Oh Jakarta. iya iya. Oh iya deh. Iya. Adinda saya ini suka bercanda juga dia. Bro, Iya. gua mau gali lu bagaimana hukum itu di Indonesia. Apa yang bisa lu sampaikan hari ini tentang hukum itu sendiri? Iya. Kalau aku sih bang pendapatnya begini, hukum itu belum mengena semua ke masyarakat, lapisan masyarakat. Oke. Belum kena. Belum kena, kenapa lu bilang gitu? Ya masih banyak yang buta hukum ternyata. Oke. Bahwa alasan saya ini pasti punya pertimbangan. Ketika seorang advokat datang ke ataupun pengacara datang ke satu daerah untuk dalam menangani satu case, itu cenderung dilihat itu sebagai musuh. Oh oke. Nah Cenderung ini dia. dilihat sebagai musuh. Apa ya? Ini kasus apa yang lu bisa berbagi kepada masyarakat di luar sana? Ya, tentang penegakan hukum atau profesi advokat itu sendiri, gimana? Profesi advokat sih sebenarnya, lebih kepada profesi advokat. Oke, bisa jelasin bro, gimana bro? Profesi advokat ini sebenarnya kan di undang-undang advokat itu sudah jelas. Oke. Bahwa dia sama posisinya, sama kata nggak ada yang lebih. Artinya kan Maksudnya sama dengan siapa? penegak hukum yang lain. Oke. Penegak hukum yang lain. Contoh, kita setara lah sama kepolisian, jaksa, apa nggak ada perbedaan sebenarnya. Hanya perbedaan perlengkapan saja. Oke. Kalau kepolisian punya senjata, nah kalau kita hanya punya toga. Oh, oke. Gitu. Kalau jaksa punya kewenangan untuk menangkap, kan kita nggak punya kewenangan untuk menangkap. Itu aja sih. Kita punya keberanian aja bro. Punya keberanian aja, sampai terkadang nyawa kita pun menjadi taruhannya. Oke, nah, gue dengar pernah lu cerita bahwasanya ada advokat yang terancam nyawanya ketika menjalankan profesi. Gimana tuh ceritanya bro? Bukan hanya terancam, Pak. Aha. Bahkan ada banyak yang kehilangan nyawa. Ada nggak yang kayak seperti itu?
Case-nya ada. Aha. Case-nya ada, tapi sorry saya nggak bisa sebutkan case-nya itu case siapa ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Lu ceritakan kasusnya seperti apa? Ada proses advokasi lah kita katakan. Oke. Satu sengketa pertanahan yang kemudian itu para pendamping yang turun ke lapangan ini, ya ada yang diintimidasi, Oke. ada yang sampai dianiaya, Mhm. ada yang sampai kehilangan nyawa. Loh, kok bisa? Nggak tahu. ceritanya? Nah itu dia. Nah, perspektifnya kan itulah yang kemudian masyarakat Mhm. tidak mengetahui, tidak sadar, tidak pemahaman hukumnya tidak sama. Mhm. Jadi nggak boleh juga kita salahkan masyarakatnya. Mhm. Jadi mungkin dia merasa satu case ini identik bahwa ini masih contoh kita bicara tentang pertanahan lah. Oke. Mungkin pertanahan ini dia dapatkan dari proses leluhurnya lah katakanlah seperti itu. Aha. Singkat cerita kan dia mau mempertahankan itu. Mhm. Tentang ahli waris yang kemudian sudah ada konflik antara sesama mereka Mhm. hingga akhirnya kehilangan ketika mereka turun untuk mendampingi si pengacara, maksud saya turun mendampingi. Nah itu yang saya katakan tadi dianggap sebagai musuh. Itu yang dianggap sebagai musuh tadi. Hingga pertaruhan nyawa pun terkadang ya harus kita hadapi gitu. Gitu dia. Apa ini terjadi benar ada yang meninggal gitu maksudnya? Ada yang Apa, Pak? meninggal. Di mana waktu itu terjadi seperti itu? Di salah satu daerah lah di Ambon kalau nggak salah. Oke. Gimana cerita yang bisa apa? Apakah avokat itu baku hantam apa gimana sampai Jadi awalnya diintimidasi. Oke. Awalnya diintimidasi. Salah satu itu bahkan kalau bisa kita lihat gitu ya di media-media yang kita flashback ke beberapa tahun yang lalu gitu ya, bukan hanya case yang pernah kita dampingi gitu, bukan hanya case dari yang pernah kita dampingi, enggak juga. Kalau masalah kehilangan nyawa itu. Mhm. Bahkan terakhir itu ada advokat yang meninggal di Medan kok. Avokat meninggal di Medan Meninggal di Medan. karena Dugaannya sih itu berkaitan dengan perkara yang ditangani sama dia. oke. Gitu. Bahkan ditemukannya bukan di lokasi. Mhm. Gitu. Namanya kita juga kan. Dia ditemukan di daerah sekitar jalan Ginting. Oh, Tanpa identitas. sampai di Identitas. Kemungkinan kan besar dia dijemput dari satu tempat. Nah, Ya kan. Itu. waktu itu dia nangani kasus pertahanan atau Kasus gimana? pertanahan. Mhm. Banyak kasus yang kemudian. Jadi kan kita kan terkadang merasa advokat ini memang kita punya imunitas. Oke. Tapi menurut saya imunitas itu teori, gitu. Itu teori. Kenapa lu bilang teori, Bro? Ya memang teorinya faktanya seperti itu bahwa MK sudah mengatakan bahwa dia nggak bisa diintervensi siapapun. Gitu. Mhm. Ya, itu kan udah ada putusan MK. Putusan MK. Tapi yang pertanyaan gua, dari mana lu bilang itu bahwasanya hanya teori belaka? Praktek di lapangan berbeda? berbeda dong. Sampai ada intimidasi? Intimidasi kehilangan nyawa. Oh. Kehilangan nyawa. Terlepas dia advokat dari bendera manapun ya. Mhm. Hari ini kan kita tahu bang, Mhm. organisasi advokat sudah bermacam-macam, sudah multi. Mhm. Tapi ya, saya kira perlindungan pokoknya perlu kita care juga, perlu kita sampai ke tahapan perlindungan advokat itu ketika menangani satu kasus, satu perkara. Gitu. Nah, itu waktu penanganan kasus itu pernah waktu itu ada narasumber juga mengatakan adanya intimidasi kepada dirinya. Iya. Tapi waktu itu ada PS, ya. Mereka meminta kepada hakim untuk didampingi oleh pihak kepolisian. Ya. Nah, apakah avokat yang tadi Bro bilang itu tidak didampingi waktu Tidak itu, didampingi karena kan itu lebih ke perdatanya. Tidak didampingi. Kalau perdata kan juga bisa, kalau kita PS kita minta supaya Bisa itu saja, didampingi. bisa saja. Tapi kan ini merasa kita nggak ada masalah apa-apa gitu. Mhm. Ya, namanya kita PS, nggak ada PS biasa gitu, nggak ada didampingi dari rekan-rekan penegak hukum yang lain. Artinya penegak hukum yang lain yang mungkin yang saya maksud adalah tidak perlu pendampingan dari pihak pengawasan dari pihak kepolisian, nggak perlu. Tapi yang ternyata fakta yang terjadi di lapangan loh, kita bicara di lapangan, bukan di teori dari undang-undang kita baca di undang-undang, enggak. Bahkan saya pernah sendiri loh. Gimana lo?
Itu satu kasus di Kalimantan. Oke, gimana ceritanya bro? Dari radius berapa kilometer, ya, saya sudah dikontak. Bang, aman ya? Mhm. Di sekeliling abang ada itu lawannya abang, hati-hati. Itu loh. Itu yang ngasih tahu itu siapa? Ya orang-orang yang kemudian kita percaya untuk mengawasi kita lah. Orang-orang yang kita percaya untuk mendampingi kita di lapangan. Dia bilang ada orang-orang lawan lu dia Sudah siap-siap mereka. Gitu. Waktu itu nangani kasus tanah juga, Bang? Tanah. Jadi lebih identik ke tanah sih sebenarnya. Lebih identik ke tanah. Terus akhirnya gimana lo? Ya puji Tuhan aman sih, bisa pulang dari sana sih. Nggak ada apa? Nggak ada. Hanya kan beban psikologis ketika kita sudah mendapatkan informasi itu kan, wah ada apa ini? Iya. Itu. Ada apa nih? Jadi nggak enak ternyata jadi advokat ini. Nggak enak, tapi Nggak enak. orang yang di luar sana enak banget kalau jadi advokat. Banyak Enak katanya. Banyak duitnya katanya gitu ya kan. Jadi jangan hanya melihat media sosial saja gitu ini. Media sosial atau mungkin hanya melihat beberapa advokat yang ini kali ya. Yang terkenal ya. Yang terkenal mungkin gitu ya kan. Wah, ini pengacara ini ya kan. Jadi tidak ngelihat realita yang sebenarnya nih, bahwa yang kita hadapin di lapangan itu berbeda loh. Bahwa yang kita hadapin di lapangan itu berbeda. Kalau lu bilang begini nanti orang jadi takut jadi advokat loh, Bro. Anak-anak muda yang tadi sudah berpikir jadi advokat. Justru ketika aku sampaikan seperti ini, mereka sudah siap-siap dari awal. Dari awal. Siap untuk menghadapi segala sesuatu di lapangannya. Aku dulu bang ceritanya begini, tidak pernah aku terpikirkan menjadi seorang advokat. Oke. Ya, tidak pernah terpikirkan menjadi seorang advokat. Apa sih advokat ini gitu? Nggak paham gitu. Jadi ternyata ada satu momen, satu titik lah aku katakan bahwa ternyata menjadi seorang advokat itu, ini semester 2 saya kuliah. Ternyata nyawa juga ternyata taruhannya. Bahkan dengan alat pertimbangan itu saya sampaikan ke orang tua saya, "Ma, saya akan ambil keputusan ini menjadi seorang advokat, apapun caranya. Mungkin nyawa saya akan harus taruhan." Terus apa kata orang tua waktu lu bilang begitu? Ya masih identik, namanya orang tua kan, kasih ibu sepanjang masa kan pasti dia kan agak ragu, wah lebih baiklah mungkin menjadi abdi negara daripada kehilangan anakku. Anak satu-satunya lagi bang. Oh, lu ada satu-satunya lagi kan. Dia dong pembawa ini ya, penerus terah ya, dari orang tua ya, dari darah biru yang ada. Ya. Jadi ya mungkin dengan profesi yang dijalani anakku, dengan yang dia sampaikan bahkan mungkin akan harus kehilangan nyawa gitu kan. Ya aku pikir ternyata itu yang harus kita jalani. Makanya saya bilang tadi ketika harus saya sampaikan seperti ini, jangan takut gitu. Justru kalau misalkan takut ya masuk fakultas yang lain lah gitu. Gitu. Kalau misalkan jadi kalau udah takut dulu janganlah masuk fakultas hukum ya. Fakultas hukum itu harus berani ya. Harus berani. Pun nyawa di depan sana taruhannya bukan berarti kita mempertaruhkan nyawa kita. Iya. Tapi ya segala kemungkinan bisa terjadi kok. Ya tapi kalau lu bilang begitu bro, seolah-olah profesi kita ini identik dengan kekerasan dong. Enggak juga. Siapa yang identik dengan kekerasan? Karena lu bilang tadi tuh nyawa orang di luar sana bikin wah ini ngeri juga nih. Itu bagi orang yang kemudian yang saya sebutkan tadi begini bang, bahwa masyarakat itu lapisan masyarakat yang tidak sadar hukum taunya. Mereka kan taunya kekerasan. Bahwa di latar belakang, ini tanah leluhur saya mungkin maybe, ataupun salah satu pihak yang oknum lah kita katakan, ini sudah kita beli, itu gini hak kepemilikan sudah ada sama kita, jadi kan terjadi konflik. Jadi orang yang sadar hukum ya belum sepenuhnya sadar akan ini, bahwa ketika seorang advokat datang turun dia bebas dari intervensi, dia punya imunitas. Nah yang terjadi di lapangan sampai kehilangan nyawa ya, saya tidak tahu apa yang terjadi sampai bisa hilang nyawanya. Kehilangan nyawa seperti itu. Kalau yang misalkan penganiayaan itu biasa gitu, ini mah pemukulan itu biasa.
Udah biasa dialami advokat gitu ya? Hal yang biasa. Terakhir kan banyak nih advokat-advokat yang dilaporkan kan. Nah, bukan dalam artian dilaporkan kode etik, bukan itu maksudnya. Tapi yang dilaporkan ya statementnya mungkin statementnya menurut salah satu pihak merugikan dia. Tapi coba deh kita baca di undang-undang advokat itu. Dia kan bebas menyampaikan pendapat terhadap kasus yang dia ataupun perkara yang ditangani. Iya. Tapi malah yang terjadi adalah kemarin tuh advokat tuh dianggap menghalangi penyidikan, obstruction of justice katanya. Ya saya nggak tahu lah. Ada terakhir yang saya dapat informasi seperti itu. Beberapa kasus, kalau nggak salah November 2010, 2021. Iya, saya dapat berita itu. Bahkan mereka meminta melalui salah satu rekan gitu menghubungi saya, ayo turun mendampingi. Saya pikir saya harus telah dulu. Kalau memang benar-benar itu menghalangi penyidikan, enak. Ya itu kan pidana. Iya. Bukan dalam ranah itu, bukan dalam ranah kemudian ya pastinya pihak-pihak penegak hukum yang lain kan sudah punya alasan kenapa dia katakan itu sebagai menghalang-halangi penyidikan kan. Mungkin ya dari awal sudah itikat, kan ada juga itikat baiknya kan. Betul, tapi kalau misalnya klien lu bro dipanggil oleh penegak hukum, ya kan? Kalau sekali, 2 kali nggak datang ya jangan dibilang juga menghalangi penyidikan dong. Ya kalau nggak datang kan dia diberikan undang-undang untuk melakukan upaya paksa. Jadi tidak perlu harus jadi advokatnya dia apa? Di pidana. Benar nggak bro? Iya, gitu. Jadi kondisinya memang pastilah pihak penegak hukum yang lain kemudian ngerasa ini memang mau dihalangi by setting, by design oleh penegak makanya dia kan dipanggil. Itu terakhir November itu kejadiannya. Saya nggak mengikuti yang terakhir ini rekan yang dijemput itu saya nggak mengikuti itu. Tapi yang pasti saya berpikirkan untuk tidak terjun untuk turun mengedampingi juga gitu ya. Itu sih. Ya, gimana tanggapan lu bro sekarang terkait dengan profesi advokat ini? Apa ya? Aku sih bangga dengan profesi advokat. Tapi kalau kita buat rate-nya nilai 1 sampai 10 terhadap organisasi advokat, 6 deh nilainya. Organisasi advokat ya, bukan advokatnya. Iya. Tapi kalau profesi ini aku bangga. Bahkan ya saking bangganya mau bisa jadi ketua peradi nggak atau organisasi berikutnya nggak gitu. Lu mau mencalonkan gitu? Iya bisa aja, susah aja dong. Sekarang saya punya hak, anggota bang. Iya. Anggotanya yang punya hak untuk mencalonkan sebagai ketua kan? Tidak ada yang melarang. Gitu. Jadi kan saya sih seperti itu. Tapi yang saya sampaikan itu ternyata perannya organisasi advokat juga ternyata penting untuk menurut saya bang, melindungi advokat sampai tahapan di mana. Dia kan punya hak, kewajiban punya. Dia sudah bayar anggota iuran. Ternyata di luar sana dia kehilangan nyawa. Nah ini bagaimana? Apakah advokat ini harus dipersenjatai bang? Artinya diberikan senjata. Ada sih perkapnya itu, advokat tuh bisa diberi izin untuk memegang senjata. Menggunakan ya tetap aja nggak bisa. Jadi boleh. Ketika Anda menggunakan itu, Anda bisa kena pidana juga. Nah, jadi kan makanya dilematis kan. Seharusnya kalau menurut saya nih bang, direvisi lah itu undang-undang advokat. Dicantumkanlah di undang-undang bahwa kita punya kewenangan untuk itu. Punya kalau kawan-kawan di kepolisian kan punya protap lah. Iya. Ya advokat juga harus punya protap. Ya ketika dia merasa nyawanya terancam, bisa nggak gitu loh? Dimungkinkan nggak ini nih? Nah itu kadang-kadang kalau dikatakan terancam itu kan kita banyak orang interpretasinya seperti apa terancam itu. Ya salah satunya apa yang dihadapi kawan-kawan kita, rekan-rekan kita. Dia nyaya, dibentung sampai masuk rumah sakit. Saya nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Cobalah kita penelitian kecil-kecilan nih bang. Sumber kita dari media aja deh, nggak usah kita sampai turun lapangan. Media mulai tahun kita buat tolak ukurnya dari tahun
apa namanya dari tahun 2005. setelah undang-undang advokat 2003. 2003 dan kita tracking deh berapa sih kasus penganiayaan terhadap advokat. Pasti Bang. Pasti Bang. Aku pernah melakukan itu. Setiap tahun 2003, 2004 berapa penganiayaan ini. Bahkan kehilangan nyawa yang saya sebut. Yang lu dapat tuh berapa banyak? Di atas 10 ada. Di atas 10, Iya. satu tahun. Iya. Wow. Nah, kalau enggak, di atas 10 satu tahun enggak. Jadi Di atas 10 itu sampai sampai sekarang di atas 10. Di atas 10. Bahkan terakhir salah satu media yang saya lihat tadi itu dalam perjalanan saya ke sini, sekaligus ada pengacara hilang 5. Kehilangannya hilang. tahun berapa itu? 2018 kalau nggak salah. Wow, 5 sekaligus hilang. Sekaligus kehilangan nyawa. Maksudnya barang yang itu, 5. Di mana tuh? Nggak usah lah disebutkan di mana lah itu, Pak. Waduh, saya baru dengar nih. Nah itu dia. Bisa sekaligus hilang. Bisa. Itu loh. Jadi nggak usah kita hati-hati lah gitu untuk bertindak lebih bijak lah. Gitu. Iya. Makanya Kalau sampai begitu bukan negara ini, bukan Rekstad namanya. iya, Bukan negara hukum, bukan ini negara Mangstad hukum. namanya. Mangstad. Negara kekuasaan. Iya. Bahaya ini. Begini. Kondisinya kan seperti ini, makanya dia bilang itu tadi alat ukur mengatakan bahwa teori yang saya sebut tadi adalah teori perundang-undangan. Putusan ya mengatakan ini bahwa kita dilindungi, kita punya imunitas, tapi di realita di lapangan nah, berbeda. Gitu. Wow, ini baru apa? Gue dengar ada juga sekaligus 5 orang meninggal advokat. Ada. Itu ngiri sekali nih. Kemana organisasi kalau sampai begini? Ini kan harus telusurin. Harus ditelusuri. Jangan sampai. Saya nggak bawa organisasi biru, merah, pelangi, pink. Saya nggak bawa organisasi manapun. Saya ngeliat ketika dia seorang advokat, bagi saya itu rekan. Iya, betul. Bagi saya itu rekan. Terlepas saya tidak punya kepentingan apapun di organisasi. Setuju. Jadi kita sih berharap kepada organisasi advokat supaya benar-benar melindungi Advokat, anggotanya kan. anggota. Ya terlepas pun dari mana, kita nggak ada membilang oh yang ini nggak ada. Nggak ada. Nah, siapapun karena itu semua rekan kita kan. Kita kan gitu loh. Dan Bro, Iya. gua kan dengar lu sebenarnya banyak nangani kasus-kasus ya. kasus pidana. Kasus pidana apa yang pernah lu tangani yang membuat lu pikiran lu apalah? Pidana ya. Iya. Pidana apakah perdata yang Membuat membuat pikiran lu terkonsentrasi situ bahkan tenaga dan biaya juga gitu ya. Sebelum mungkin lu dibayar sama klien lu gitu. Kadang-kadang kan ada orang juga dia dibayar baru kerja. ya. Ada juga yang dia dibayar berdasarkan forecast-nya, sejauh mana dia dapatkan hasil kerjanya kan ada tahapan-tahapan. Kasus apa yang pernah lu tangani itu? Kalau kasus sih saya sih terakhir saya kasus pegang pidana. Ini menarik. Iya. Gimana ceritanya, Bro? Pidana yang kemudian berawal dari perdata. Oh, oke. Bukan malah terbalik. Biasanya orang dari pidana ke perdata. Enggak. Ini malah perdata ke Perdata, pidana yang berawal dari perdata gitu bahasanya. Nah, Laporan polisi berujung gitu. Tapi menurut saya nggak cukup bukti, nggak cukup bukti. Gitu kan. Ya akhirnya sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Artinya pemeriksaan yang saya maksud adalah masih belum dilimpahkan. Karena memang menurut saya itu nggak cukup bukti. unsurnya memang unsur perdata. Iya unsur perdata. Tapi dipaksa untuk tidak. Dipaksa. Apakah perdatanya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Kalau perdatanya sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, tapi kan peristiwa pidananya tidak cukup bukti. Ya, sorry lah nggak bisa saya Ini sebutkan. apa? Harusnya justru Rahasia klien kan? iya, harusnya justru yang kalau orang sudah terbukti pidananya baru bisa kita gugat perdata. Ya, saya seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Artinya memang dia terbukti. Saya ada nangani kasus orang sudah menipu klien saya. Menipu, putusan ingkrah itu
ya sudah sampai Mahkamah Agung. Mm, mm, Dasar itulah saya gugat dia. mm, mm, Saya gugat itu orang mm, di pengadilan. Dasar putusan itu eh, saya maksud alur dari gugatan perdata itu jelas. ya, Kan gitu. ya, Bahwasanya klien saya sudah mengalami kerugian ya, akibat dia menipu. Ya. Akhirnya saya gugat secara perdata. Nah, bisa jadi. bukan kalau perdata udah jelas perdata, ya kok masuk ke pidana itu gimana ceritanya? Saya nggak bisa. Lebih ke perdataannya bukan perdata apa, perdata private sih sebenarnya. Mhm. Ya, karena ini divorce, Mhm. salah satu ya harta bersama lah berawal. Jadi Harta bersama. Kalau harta bersama ini kita. ini yang saya maksudnya di perdata lebih ke privatnya. Iya gini bro, kita nih tukar pendapat ya. Kalau misalnya masalah pembagian harta, salah satu pihak tidak membagi ya bisa pidana kalau itu. Nah, pidananya ini buktinya nggak cukup, belum cukup menurut saya. Sampai hari ini masih pemeriksaan. Ini kasusnya mulai tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Iya. Ya kalau 2018 ya berjalan perceraian sih nggak lama ya. Ya, ini nggak divorce-nya, laporan pidananya. Ya artinya kalau Tuh. tadi kan kalau kayak saya itu dari pidana karena sudah berkekuatan hukum tetap, Ya. saya gugat perdatanya, Ya. kan begitu. Nah, kalau ini kan bro bilang tadi masalah divorce. Ya. Kalau divorce ke pidana, saya akhirnya mengetahui oh ya benar, Ya. bisa. Karena apa? Mungkin terkait dengan pembagian harta gono gini. Nah, Ya. kalau harta gono gini sudah jelas misalnya si Anu mendapatkan ini, si Anu mendapatkan ini. Ya. Ternyata salah satu pihak tidak membagikan. Itu bisa unsur penggelapan. Nah, ini bukan membagikan. Harta bersamanya sudah putus. Itu loh. Harta bersamanya sudah putus. Tapi dicari kemudian kesalahannya klien saya dengan cara melaporkan ini ke pihak berwajib. Loh, kalau misalnya pihak antara pihak A dan B, suami istri sudah tidak ada hubungan apa lagi, hubungan suami istri dan nyatakan bisa secara hukum oleh baik secara hukum agama pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Harusnya setelah mereka berbagi harta, ini tidak ada lagi hubungan hukum ataupun yang bisa dilaporkan. Nah, makanya saya bilang tadi, saya nggak bisa sebutkan sampai detail sebagaimana Bang. Ya, kan? Saya sangat berkeyakinan ini nggak cukup bukti. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kita kan pembelajaran kepada masyarakat. Nggak cukup bukti hingga hari ini masih tahap pemeriksaan, belum melimpah. Jadi akhirnya apa? Telah saya terhadap berkas perkara yang kita dampingi itu memang nggak cukup bukti. Ya silakan saja kalau diproses. Silakan saja ini diproses. Tapi saya berkeyakinan ini nggak cukup bukti. Kalian bro ditahan nggak? Enggak. Nggak ditahan. Iya. Itu dia. Ya memang kalau memang tidak cukup bukti, saya yakin pihak berwajib pun nggak akan melakukan penahanan. Nah, itu dia. Mereka cukup hati-hati lah ya. Hati-hati dengan mereka. Karena dia nggak abuse of power ya. Menyalahgunakan kekuasaan. Saya yakin sih, apalagi dengan sekarang Kapolrinya agak tegas ke Kapolrinya. Nah makanya ini sekarang udah itunya penerima tuh udah dicopot semua, lagi proses. Makanya saya bilang terhadap kasus saya berkeyakinan nggak punya bukti yang cukup pihak kepolisiannya, pihak pelapornya ataupun pelapor yang kemudian itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian kan. Saya bilang sama klien saya, confident aja. Ya ketika kita dipanggil, kita hadapi. Ya. Kita hadapi. Sampaikan fakta yang terjadi. Kita kan nggak mengada-ngada. Ya. Nah, kita nggak menghadap. Itu yang terakhir saya mendampingin selain dari case-case yang lain loh. Itu ada kasus case di hubungan industrial, ada. Nah, yang menarik kasus yang saya dampingin itu terkait dengan masyarakat. Wah, ini buta hukum sekali. Kenapa masyarakatnya? Ya ini untungnya saya
tagihan PKPU kemarin di Medan. Oh, PKPU. Tapi ya ceritanya masyarakat ini ketepatan orang kampung saya. Oh, oke. Nggak mengerti itu apa sih PKPU, apa sih kepemilikan. Ini bentuknya roti kah? Atau kalau kita di sana ombus atau lapek, nah ini mereka nggak ngerti itu apa itu. Nah, ini berangkat dari cerita ketika ada seorang kakak. Malam itu saya dipanggil, ini kantor sudah tutup. Dia kata, "Loh, tutup gimana? Ada tamu nggak?" Nah, ketika saya sudah mengenakan yang seragam ini Bang, khususnya, ya kan? Saya kan sudah paham nih kan. Iya. Identik dengan bahwa profesi kita ini kan pengumuman. Iya. Pengumuman ini masuk pengumuman koran, saya bilang. Iya. Jangan sudah pengumuman koran nih. Bahwa ini sudah PKPU atau PL. Iya. Nah, ternyata pengumuman biasa dari kantor itu. Oke. Kantor itu koperasi simpan pinjam. Nasabahnya itu, nasabahnya itu dari yang berpenghasilan hanya digaji satu hari 50.000. Wow. Sampai digaji apanya. Tujuannya apa Bang? 50.000 ini dia menabung ke koperasi ini tujuannya sangat mulia. Biar anakku sekolah. Ya, biar anak tuh sukses. Tidak seperti dia lah gitu. Tidak seperti dia lah. Ya? Latar belakangnya. Si koperasi malah diduga nih Bang ya, diduga pengurus koperasi itu yang aku sempat pantau itu digunakan untuk kepentingan pribadi dia. Terakhir saya dapat sih informasi si pengurus koperasi dipanggil. Terus apa hubungan dengan PKPU? Nah, menariknya yang saya bilang tadi Bang, saya harus memberikan pemahaman. Saya nggak ingin orang kampung saya ini nggak mengerti ini. Saya ajarkan, saya didik lah, saya buka pemahaman mereka untuk melakukan pencerdasan lah ke mereka. Kalian harus daftarkan tagihan kalian ini. Oh, oke. Emang gimana Bang? Bisa nggak kembali uangnya? Kembali. Tapi mungkin tidak semuanya. Iya. Tapi setidaknya kalian sudah berupaya. Iya, daripada hilang sama sekali. Itu artinya kalian istilahnya begini loh. Kalau pemahaman saya, kita taruh uang di pinggir jalan. Iya. Nggak kita pantau. Hilang itu uang. Iya. Tapi kalau kita daftar, ada kemungkinan kan kita dipanggil sebagai kreditur. Iya. Kita kan wajib kan dipanggil melalui pengumuman itu kan. Pengumuman koran. Terakhir sih ada sih yang mengupdate kepada saya, itu pengumuman korannya sudah damai atau apa saya nggak tahu. Tapi yang pasti dari verifikasi salah satu orang yang saya coba dampingi itu dari tagihannya 3 juta dikembalikan 2 juta. Ada tahapan-tahapannya kan. Iya. Karena ada cabangnya di Dairi, di Simalungun, Tanah Karo. Bahkan kalau bisa saya katakan contoh, saya telah misalkan kasih contoh ke Abang, orang kampung saya itu ada hanya 20 kakak, bisa yang kena itu hanya 15, hampir 15 kakak yang kena. Wow. Bayangkan. Iya, Karena itu tujuan mulianya, dia akan menabung untuk anaknya. Disimpanlah itu di koperasi. Ya. Dia simpanlah itu koperasi. Lalu ternyata si koperasi punya banyak tagihan. Jadi diajukan sampai pengajuan ke PKPU atau hanya lapor polisi? Ada yang sampai lapor polisi. Itu mereka lapor karena lokusnya, alamatnya si debitur itu ada di Deli Serdang, mereka masukkan ke Polres Deli Serdang. Nah, itu kan ketepatan aku hanya baca berita gitu. Bahwa tidak proses pidananya, sama ada juga proses pidananya. Waktu dulu dari ini para nasabah dong. Nasabah tidak secara kuasa hukum, tapi lebih kepada perbuatan sih sebenarnya itu. Aku merasa punya tanggung jawab moral terhadap orang kampung. Karena orang kampungnya bro yang itu kena tipu. Iya. Yang sebagai akhirnya jadi kreditur ini kan. Aku sih berharap seperti itu pada saat itu. Memberikan advice atau advice lah, edukasi lah. Pengurus. Enggak sebagai pengurus. Belum lah. Nah, singkat cerita, ketika aku posting itu di sosial media aku, dari Simalungun nelpon, Dairi nelpon, bahkan Samosir nelpon.
Maksudnya Nelpon aku. para krediturnya itu. Iya. Aha. Yang tidak ada aku bukan pengurus, Mhm. ya kan? Ya aku arahkan saja via telepon. Bahkan sempat aku lakukan komunikasi lewat video call lah, Mhm. untuk mencerdaskan mereka. Karena mereka nggak paham itu apa yang diisi, form apa yang diisi. Iya, iya. Bayangin loh, orang kampung harus berhadapan dengan seperti itu. Makanya saya bilang setiap lapisan mereka nggak kena kok, nggak sadar hukum. Nggak usah kita bilang sadar hukum gitu. Bahwa memang masyarakat nggak ngerti hukum. Ya itu bang. Ada berapa ribu orang itu kira-kira waktu Wah. itu, Bang? Kalau ribu bang nggak tahu lagi aku bang. Tapi kan kasusnya nggak kedengaran ya sampai hari ini. Apa dia Nggak bayar tahu sehingga aku. tertutupi semua? Mungkin karena ini debitur sendiri yang mengajukan bang. Oh, debitur mengajukan PKPU? Debitur artinya kan dia tahu keuangan dia sendiri kan. Iya, iya. Wah saya nggak sanggup lagi kayaknya bayarin. Makanya dia ajukan debitur sendiri. Hmm. Beda kan dengan kalau kreditur yang mengajukan. Iya, iya. Ini debitur sendiri. Wow. Kasian sekali tuh ya masyarakatnya nggak mengerti hukum itu Nggak ya. mengerti hukum. Akhirnya diperdaya ya. Diperdaya. Waktu itu dengan iming-iming apa ya? Sehingga mereka mau ngapakan masukan ke... Nah dari wawancara ketika saya ada di kampung halaman itu, wawancara yang saya lakukan adalah mereka disampaikan bahwa akan ada semacam hal yang kemudian yang kalau asuransi itu kan semacam ketika anakmu lulus kau akan mendapatkan ini, Oh. entah bisa beli uang, beli baju, Mhm. beli tas. Kan orang kampung sana kan sangat bersyukur itu. Iya, iya. Ya kan, artinya kan ketika anaknya menaik jenjang, anaknya meningkat, dia beli tas, beli baju baru apa. Iya. Ya itu yang dijanjikan. Hmm. Makanya saya lihat, wah 50.000 pun per bulan ada. Dia hanya sebagai buruh tani. Gaji di sana kalau tidak salah ya, coba nanti kita koreksi lah. Satu hari itu ketika dia bekerja ke perkebunan ke Kebun orang? kebun orang, Hah? ya. Kalau di sana kampung kita di ladang katanya. Ladang namanya di sana kan. Kalau dia ke ladang orang hanya digaji 70.000. Hmm. Sebulan dia harus bayar untuk tabungan masa depan anaknya. Itu juga dia membuat sama pengurus. Waduh. Gimana hatinya? Iya, iya. Nah sampai pada tahapan itu yang membuat aku, wah ini jangan sampai orang kampung juga yang kena. Hmm. Makanya aku sih berdoanya seperti itu. Jadi itulah kasus yang buruh tangani yang menarik. Menggugah hati lah. Karena dari kampung lu ya? Dari kampung sendiri gitu. Masa di kampung orang kita katanya banteng ya? Banteng di perantauan katanya. Ya di kampung kita pun harus banteng. Kalau aku sih enggak. Enggak ya? Lu Enggak tetap mau. banteng tetap. Harus tetap banteng di kampung di kampung sendiri. Banteng loh gitu. Wah, ini beda dengan apa yang dia pakai nyanyi anak Medan itu. Beda harus beda gitu loh. Kalau Bro Alfra ini dia banteng di kampung sendiri juga banteng di perantauan. Iya harus. Ya, Harus. harus ya. Itu gara-gara bukan karena apa? Karena Bro ini memang dia nggak mau ada ini ya, satu kampung dia menjadi korban. Iya. Sehingga dia harus jadi banteng di kampungnya sendiri. Setidaknya apa yang sudah kita lakukan di perantauan terasa lah Di kampung di sendiri. kampung sendiri. Iya dong. Ya, Jadi ya. kan nggak enak juga kita ceritanya kan kalau wih lah si Alfred itu udah sukses di Di perantauan. perantauan. Tapi dia nggak peduli sama Diingat kampung. nggak kita temannya dulu nggak mau yang seperti itu. Iya, iya. Jadi salah satu yang bisa masih Mhm. masih bisa kulakukan salah satunya ya membantu masyarakat yang terkena kemarin itu terkena dampak koperasi simpan pinjam itu yang harus ya minimal itulah. Adalah perbuatan yang sudah gitu daripada anggota-anggota dewan yang kemudian dapil dari sana kan tidak berbuat apa-apa. Mhm. Aku sih mengklaim tidak berbuat apa. Iya, iya. Aku coba bantu melalui isu saja. Itu aja sih. Ya, tapi akhirnya uang mereka kembali walaupun tidak 100%. Ya setidaknya aku sarankan mereka sudah mendaftar. Mhm. Jadi kan akhirnya mereka punya hak untuk apa? Terakhir sih aku dapat informasi salah satu ketepatan keluarga saya masih dia update ke saya yang dari hasil verifikasi itu mereka
daftarkan tagihan 3 juta lebih, yang di hasil verifikasi mereka punya tagihan ke sana itu daftar tagihan tetapnya itu jadi 2 juta sekian, 2 juta setengah. Oh. Ya setidaknya tidak pulang semua, ada yang Iya. masih kembali Kembali, ya. Gitu. Oh. Pun mungkin dalam termin atau tempo waktu Betul. yang sudah disepakati oleh antara kreditur sama debitur. Setidaknya itu loh masih yang bisa saya bantu. Luar biasa nih bro saya ini ya. Jadi itu dia suka duka dia sebagai pengacara. Bro, apa yang bisa lu sampaikan juga mungkin kepada penonton channel kita atau kepada organisasi advokat, di mana lu sebagai advokat yang lu tadi bilang banyak mendapat intimidasi, ancaman dan lain sebagainya. Mungkin di intimidasi itu kan ada psikis, verbal, bahkan yang kontak body pun ada langsung kan, bahkan hilang nyawanya. Apa yang bisa lu sampaikan mungkin kepada ini ya, seluruh organisasi advokat itu? Hal yang mungkin bisa saya sampaikan ke seluruh organisasi advokat ya, apa ya, perhatikanlah anggota kalian sampai ke tataran paling bawah gitu. Karena mereka bertarung gitu loh. Ya mungkin mereka punya kewajiban juga ke organisasinya. Saya nggak tahu terakhir rekan saya sampai kehilangan nyawa, dia kan pasti punya anak, istri, sampai harus kehilangan lah. Tanggung jawab dia yang di belakang ini. Iya. Bagaimana? Itu teman dekat dulu. Teman dekat. Dari kampung sana gimana? Ya teman dekat mungkin waktu perkenalan waktu SMA, masa pendidikan. Saya membuat berita, aduh, saya seperti kehilangan rekan sejawat sendiri. Dan memang dia pengacara. Itu ya, kepada organisasi profesi saya sih berharap seperti itu. Yuk kita berubah. Iya. Terkait dengan ini bro, penonton channel itu Fernando DiCaprio, apa yang bisa lu sampaikan bro? Untuk kemajuan ini bro? Untuk kemajuan channel YouTube-nya Abang, saksikan saja channel YouTube ini semua. Pasti semua di sini orang-orang yang punya kemampuan untuk sharing. Mantap. Ketika Anda mencari ilmu, cari channel YouTube Fernando DiCaprio. Siap. Itu dong, pasti bisa. Pasti Anda dicerdaskan. Oh iya, itu ya. Masukan dari bro saya, adinda saya ya, luar biasa. Bro, kita dibatasi sama ini produser. Siap. Ya, di akhir sesi saya akan membagikan quote terkait dengan bagaimana seorang advokat itu ya banyak yang diintimidasi, banyak baik secara psikis, ya bahkan sampai ada kehilangan nyawa. Tapi ya advokat itu tidak pernah takut dalam hal bagaimana membela seorang klien, bukan kliennya ya, tapi masalah hukumnya. Nah, dia akan tegakkan kan begitu. Nah, dia bilang seperti ini. Orang yang tidak pernah jatuh bukanlah orang kuat. Orang kuat adalah orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Nah, itulah yang dilakukan oleh adinda saya, bro saya Alfra Girsang, yang mana sering terjadi intimidasi kepada beliau, tapi beliau fine-fine aja. Dia bilang itu merupakan resiko dari profesi dia sebagai seorang pengacara. Ya, kalau ada penonton channel itu Fernando DiCaprio mau bro saya menjadi narasumber kembali dan juga mau menggunakan jasa hukum beliau ahli pidana, perdata juga, dan beliau adalah seorang kurator. Ya, jadi mau ngajukan PKPU bisa hubungi beliau, tulis di kolom komentar. Semua narasumber saya persilakan kepada penonton, silakan pilih mau yang mana. Ya, kalau Fernando DiCaprio mau mencerdaskan kebangsanya. Oke, Bre. Siap. Thank you banget ya, Bro. Thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bro tetap jaga kesehatan ya, Bro ya. Siap. Thank you, Bro. Thank you, Bang.